Mari kita mulai ibadah online Yamari Nasional ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Tuhan itu sungguh baik bagi kita. Patutlah kita kagum dan bersyukur atas kebaikannya dalam hidup kita. Mari kita naikkan pujian yang berkata, Kau sungguh indah tiada tandingan. Shalom Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Yesus Kristus, pemirsa ibadah online Yamari Nasional dimanapun berada. Kami sangat bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan yang kami alami dalam pelayanan kami di Yamari hingga saat ini. Kiranya pujian ini bagi kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Amin. kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya, Bapak Yohanes Dedi Amado SHMA, Ketua 1 Bidang Misi Damai. Untuk menyambut firman Tuhan,
kita akan menaikkan pujian yang berkata, Rohmu yang hidup, penuhi aku. Biarlah roh Allah memenuhi hati dan pikiran kita di sepanjang perjalanan kehidupan kita, agar kita menjadi berkat dimanapun kita berada dan kemanapun kita melangkah. Haleluya. Shalom, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam ibadah online yang diprakarsai oleh Yayasan Marturia Immanuel Indonesia atau YAMARI. Berdoa terlebih dahulu untuk mendengar firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur pada kesempatan ini. Kami mau mendengarkan sabda-Mu ya Tuhan. Kami tahu bahwa dalam kondisi di tahun ini yang penuh tantangan dan kesulitan, kami sungguh-sungguh mengandalkan sabda-Mu ya Tuhan. Sabda-Mu berbicara bagi kami, sabda-Mu yang mengingatkan kami, menguatkan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan. Firman Tuhan pada kesempatan hari ini temanya adalah menjadi saksi Kristus di kondisi yang sulit saat ini. Bapak Ibu Saudara, di masa-masa yang sulit ini, kebutuhan masing-masing orang akan semakin terlihat. Apalagi di saat pandemi COVID-19 yang melanda dunia dan secara khusus melanda Indonesia. Terjadi krisis ekonomi, terjadi krisis sosial. Kalau kita lihat analisis mengenai kebutuhan manusia, menurut Abraham Maslow dalam teorinya hierarki kebutuhan manusia, kita dapat melihat kebutuhan paling dasar dari manusia itu yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Ya, kebutuhan fisiologis itu adalah kebutuhan yang paling dasar. Kebutuhan ekonomi misalnya, kebutuhan akan keuangan, makanan, kebutuhan akan kesehatan. Kemudian kebutuhan kedua, tingkat kedua dari piramida hierarki Maslow ini adalah kebutuhan untuk rasa aman dan perlindungan. Bapak Ibu Saudara, matematikawan Blaise Pascal pernah berkata, ya, dalam hati setiap manusia ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh benda apapun, benda ciptaan apapun, oleh semua kebutuhan apapun. Dan yang dibutuhkan manusia adalah hanya Tuhan, Sang Pencipta, yang kita kenal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Ini terbukti dalam kehidupan seorang yang luar biasa terkenal pada tahun 53. Namanya Sir Edmund Hillary. Dia seorang pendaki gunung terkenal yang pertama kali menaklukkan puncak Everest, puncak tertinggi di dunia, di pegunungan Himalaya. Tingginya gunungnya 8.500 meter. Dan pada tanggal 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary yang pertama mencapai puncak. Dia senangnya luar biasa. Tetapi apa? Setelah sampai ke puncak, setelah dia mencapai sesuatu yang luar biasa, dia merasakan kekosongan. Dia tetap merasakan kehampaan. Semuanya bisa dia taklukkan. Bahkan gunung tertinggi bisa dia taklukkan. Tetapi dia tetap kosong. Dia tetap hampa. Contoh lain, seorang penyanyi yang terkenal, Elvis Presley. Dia kaya, dia tampan, terlihat dia bahagia, terkenal. Tetapi dia mengalami kekosongan. Dia mengalami ketidakbahagiaan. Akhirnya
kita tahu sekali bahwa dia meninggal karena overdosis. Jadi dua contoh ini yang terjadi ketika manusia mencoba melakukan apa yang disebut dengan kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, sebenarnya bukan itu yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Contoh nyata yang paling bisa kita lihat adalah ketika Tuhan Yesus berjumpa dengan Sakeus. Kita coba buka di dalam Lukas 19 ayat 1 dan 10. Kita buka Lukas 19 ayat 1 dan 10. Kita baca ya. Yesus masuk ke kota Jericho dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Kalau kita lihat firman Tuhan di dalam Lukas 19 ini, khususnya kisah perjumpaan Tuhan Yesus dengan Sakeus, kita dapat melihat bahwa kebutuhan dari Sakeus, kebutuhan dari setiap orang, bukan hanya masalah fisiologis, bukan hanya masalah rasa aman dan perlindungan, tetapi lebih daripada itu. Kalau dilihat dari hierarki Maslow tersebut, ada satu kebutuhan yang lain. Yang pertama adalah kebutuhan akan rasa cinta dan dimiliki. Rasa cinta memiliki dan dimiliki. Dan Tuhan Yesus menjawab apa yang menjadi kebutuhan dari Sakeus tersebut. Kita baca dalam Lukas 19 ayat 5. Yang saya berikan tebalkan kuning ini ya. Ketika Yesus sampai di tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Jadi Tuhan Yesus memberikan apa yang menjadi kebutuhan Sakeus pada saat itu, yaitu rasa cinta, rasa memiliki dan dimiliki. Jadi Tuhan Yesus langsung menyapa Sakeus, mengatakan bahwa aku harus menumpang di rumahmu. Jadi Sakeus itu memang butuh seperti itu. Butuh untuk dihargai, butuh untuk dicintai, butuh untuk dikasihi. Dan Tuhan Yesus katakan, aku akan menumpang di rumah. Bayangkan, Sakeus seorang pemungut cukai yang kaya raya, tetapi dia merasa tidak memiliki apa-apa. Sakeus merasa tidak dicintai karena setiap orang membenci dia. Dia pemungut cukai, dia bangsa Yahudi yang dipakai oleh bangsa Romawi untuk menarik pajak kepada bangsanya sendiri. Dan bangsanya sendiri akhirnya membenci dia. Tetapi Tuhan Yesus tidak membenci Sakeus. Dia katakan, aku harus menumpang di rumahmu. Dia mau menumpang di rumahnya Sakeus. Betapa Sakeus sangat suka sekali. Dia merasa diterima, merasa dimiliki, merasa dikasihi. Hal kedua dari hierarki Maslow tersebut, harga diri, mengenai harga diri. Kita baca di dalam Lukas 19 ayat 9 dan 10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang.
Jadi Tuhan Yesus katakan, tuh, engkau anak Abraham juga. Engkau anak Tuhan juga. Oh, betapa Zakheus merasa senang. Dia merasa dihargai kembali. Dia anak Tuhan juga, dia anak Abraham. Oh, haleluya. Ini yang sebenarnya yang dibutuhkan oleh manusia. Bukan sekedar dia butuh makanan, minuman saja. Bukan sekedar rasa aman dan perlindungan. Tapi dia butuh, setiap manusia butuh dihargai. Butuh dicintai. Amin. Yang ketiga, dari hierarki Maslow tersebut adalah aktualisasi diri. Kita lihat di dalam Lukas 19 ayat 8. Tetapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Apa yang terjadi? Ketika dia dikasihi oleh Tuhan Yesus, ketika dia dihargai, dicintai, dia akan merasa aktualisasi dirinya bangkit kembali. Jati dirinya terlihat. Dia katakan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini sebenarnya yang dibutuhkan oleh setiap manusia. Ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Jadi pada saat-saat seperti ini, kondisi-kondisi seperti ini, tentu kita bertanya-tanya, apa yang bisa kita lakukan untuk menjadi saksi Kristus? Apa yang kita bisa lakukan untuk menjadi berkat buat bangsa ini? Oke, kita akan memberikan kebutuhan fisiologis, kebutuhan untuk rasa aman dan perlindungan. Tetapi manusia pada dasarnya membutuhkan cinta kasih. Pada dasarnya membutuhkan dikasihi, membutuhkan dihargai. Dan pada saatnya dia akan membutuhkan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hanya Yesus yang menjawab kebutuhannya. Hanya Tuhan Yesus yang menjawab kebutuhannya. Ya, tadi kita sampaikan bagaimana seorang ahli matematikawan, ya, seorang ahli sains, Blaise Pascal, mengatakan dalam hati setiap manusia ada ruang kosong yang tidak bisa diisi oleh benda ciptaan apapun, melainkan hanya oleh Tuhan, Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Ini yang sebenarnya dibutuhkan oleh manusia. Manusia membutuhkan Yesus Kristus. Dalam kondisi saat yang sulit ini, mereka butuh Yesus. Mereka butuh Yesus. Mereka butuh Yesus. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang mengingatkan kembali kepada kami bahwa kebutuhan dasar dalam kehidupan kami bukan sekedar kebutuhan fisiologis, kebutuhan makan, kebutuhan ekonomi, kebutuhan kesehatan, bahkan perlindungan, keamanan. Tetapi yang kami butuhkan saat ini adalah kami butuh dihargai. Setiap orang membutuhkan penghargaan. Setiap orang membutuhkan cinta kasih. Setiap orang membutuhkan cinta daripada Tuhan Yesus. Setiap orang membutuhkan Yesus Kristus di dalam kehidupannya. Oleh karena itu kami berdoa, ya Tuhan, pada kesempatan ini, bagi setiap orang yang mendengar firman Tuhan saat ini, yang mau rindu untuk mengenal Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat di dalam kehidupannya, mari buka hatimu. Mari berdoa bersama-sama dengan saya. Tuhan Yesus, aku butuh Engkau. Aku butuh Engkau, Tuhan, karena kami tahu, Tuhan. Aku tahu, Tuhan, Engkau mengasihi aku. Engkau menghargai hidupku, ya Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan, ampuni segala dosa-dosaku. Dan aku membuka hatiku, membuka mulutku untuk mengenal Engkau secara pribadi di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus, masuklah dalam hatiku dan hiduplah menjadi Raja dan Tuhan di dalam hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada kesempatan ini
Saya juga mau berdoa bagi setiap orang yang saat ini mengalami kesulitan, baik secara fisiologis, kesulitan ekonomi, sosial, kesulitan keuangan, kesulitan kesehatan, mengalami kesakitan pada kesempatan ini. Saya berdoa saat ini, Tuhan Yesus menjamah hidup, Tuhan Yesus menyembuhkan hidup, Tuhan Yesus memberikan kasih anugerahnya dalam hidup. Tuhan Yesus mengampuni hidup. Tuhan Yesus memulihkan ekonomimu. Terima kasih Tuhan Yesus. Bersyukur untuk firman-Mu pada kesempatan ini. Memulihkan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat Yamari dan para pemirsa ibadah online Yamari yang ke-8 di seluruh Indonesia dan dimanapun berada. Salam saya dari kantor Yamari di Jakarta. Baru saja kita mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh hambanya, Bapak Yohanes Dedi Atimadong, SHMA, Ketua 1 Bidang Misi Yamari. Sehari-hari beliau bekerja sebagai advokat senior. Beliau juga sebagai Ketua Bidang Lintas Iman, pengurus Pusat Persekutuan Gereja-Gereja dan Lembaga-Lembaga Injil Indonesia atau PGLII, dan sebagai hamba Tuhan di Gereja Kristen Perjanjian Baru atau GKPB Masa Depan Cerah MDC Sleepy, Jakarta. Tentunya kita semua telah diberkati dan dimotivasi serta diberi semangat dalam menjalani hidup yang penuh tantangan dan terus eksis dalam segala situasi untuk tetap setia dan menjadi saksi Tuhan. Ibadah online Yamari Nasional berikutnya yang ke-9 tanggal 1 Agustus 2020, firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Muda Yusuf Gunawan STH, pengurus Yamari bagian pengawas. Sehari-hari beliau bekerja sebagai pengusaha, juga menjabat sebagai Badan Penasihat Komisi Pria Gereja Pentakosta Isa Masih atau GPIA Immanuel Jakarta, dan Ketua Bidang Misi Sinode GPIA. Sekarang mari kita masuk dalam doa syafaat. Sebelumnya mari kita nyanyikan lagu Peganglah Tanganku Roh Kudus. Setiap hari
Sebagaimana lagu yang baru saja kami naikkan, peganglah tangan Roh Kudus. Itu menjadi doa kami saat ini ya Bapa. Sekarang kami berdoa bagi para pemirsa ibadah online Yamari di seluruh Indonesia dan dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan berkenan menuntun, memimpin, menyertai dan memberkati kehidupan mereka secara pribadi, keluarga, pekerjaan, dan pelayanannya. Kami berdoa bagi mereka yang saat ini sedang sakit, apapun penderitaan sakit yang dialami, yang dirawat di rumah atau di rumah sakit, kiranya Tuhan berkenan mengampuni dosa mereka, menjamah dan menyembuhkan mereka semua dalam nama Yesus. Kami berdoa bagi para tenaga medis, para dokter, para perawat, serta peralatan yang digunakan. Kiranya Tuhan berkenan melindungi dan memberkati mereka semuanya. Kami berdoa bagi mereka yang terdampak pandemi COVID-19, terutama masalah ekonomi. Tuhan tolong buka jalan dan pulihkan ekonomi mereka. Yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang menghadapi berbagai masalah dan pergumulan Tuhan berikan jalan keluarnya. Kami berdoa untuk pelayanan Yamari, kami berdoa untuk pengurus dan staf pelaksana Yamari, kami berdoa bagi para aktivis Yamari dan semua program pelayanan yang dilakukan. Kiranya Tuhan memberkati, Tuhan berkenan mencukupkan semua kebutuhan dana yang diperlukan melalui tangan-tangan saudara seiman yang mengenal pelayanan Yamari dan yang menonton dan mengikuti program ibadah online Yamari ini. Sekarang kami berdoa ya Bapa untuk pemerintah, bangsa dan negara kami Indonesia. Berkatilah para pemimpin kami dari pusat sampai daerah. Berkatilah tugas dan pekerjaan mereka, telah keputusan-keputusan yang diambil supaya mendatangkan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Dengarlah doa kami ya Bapa, dan kami alaskan doa ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, sekarang arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Turunlah kiranya kasih karunia, rahmat, damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kehidupan, pekerjaan pelayanan saudara mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa